Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pengentrian di aplikasi Sipda. Apa itu Sipda? Sipda itu sistem persediaan daerah. Di sini aplikasinya portable ya, jadi tidak harus kita install apapun. Di Windows apapun masuk lah. Windows 7, Windows 8, Windows 10 silakan mau yang 32 atau yang 64 bit. Asalkan koneksi internetnya terhubung gitu. Jangan sampai offline karena ini sifatnya online. Nah, yang pertama nanti link aplikasinya di deskripsi nanti disediakan. Yang pertama terlebih dahulu kita ekstrak ini. Nah, kalau sudah, nah di sini ada 3 file buka yang ada logonya. Kita enter langsung. Di sini kita dibutuhkan untuk login username-nya. Kebetulan saya bekerja di salah satu SD, operator SD. Kita login username SD. Untuk username dan passwordnya silakan menghubungi dinas pendidikan masing-masing. Ya, login terlebih dahulu. Login, kita masuk. Sudah masuk, tampilannya macam seperti ini. Ini mungkin untuk di daerah Indramayu saja. Untuk kabupaten yang lain paham aplikasi apa yang mereka pakai. Menu yang pertama itu kita pilih kamus terlebih dahulu. Data umum organisasi, dinas pendidikan, dulu kemungkinan internetnya agak online sih, sifatnya online. Masuk ke SD masing-masing. Nah, di sini di menu data umum organisasi itu kita tambahkan nama kepala sekolah, nama pimpinan siapa, NIP-nya berapa, jabatannya apa, alamat unit organisasinya, alamat tempat SD-nya di mana gitu. Kalau sudah kita simpan, ini kita tutup. Yang kedua itu langsung ke menu itunya, langsung ke penambahannya gimana caranya. Ini kita klik penambahan, lalu pengadaan atau pembelian. Pilih lagi. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada gudang bos, blok keren, dan lainnya. Kita pilih yang gudang bos. Jangan yang lain, gudang bos ya, jangan lupa. Ini kan kosong nih, kita mau entry di sini. Lupa pertama itu tambah terlebih dahulu. Nah, nomor yang di sini itu otomatis dari sana. Untuk tanggal kita entrikan manual. Jadi kita lihat di kas umum di sini. Tanggal belinya kita tanggal berapa. Misalkan kita pengentrian pembelian barang habis pakai, ini barang habis pakai ya. Pembelian barang habis pakai lah intinya. Aplikasi ini tuh barang habis pakai, bukan barang belanja modal. Habis pakai itu ya yang sifatnya habis gitu. Di sini kita contohkan tanggalnya kita di tanggal 12/01
2 Februari 2021. Nomor bukti kita isi sesuai dengan yang ada di kelas umum. Ini dia yang BKK 02, nggak apa-apa. Nah, di sini uraiannya kita mau beli apa dulu nih? Misalkan kita beli contoh belanja ATK. Belanja ATK bulan Februari. Ini nama pemberi itu nama toko. Di sini nggak ada, kita bisa ditulis tambah lagi kode supplier 01. Nah, supplier itu nama tokonya apa? Toko, misalkan kita ATK beli di mana nih? Contoh, atau kalau di daerah saya itu namanya toko Herman Com. Nama pimpinannya Herman, NPWP-nya kalau yang bagi yang tidak tahu ya, strip saja. Alamatnya di sini Slieg. Simpan. Slieg. Simpan lalu tutup. Nah, di sini nama penerima itu bisa nama yang beli atau bisa nama bendahara atau nama pengurus barang bisa. Ini kita simpan. Nah, di sini muncul warning ya, perhatikan tanggal transaksi. Jika sudah di input detail, tanggal tidak dapat dirubah, yakin sudah benar. Yes. Setelah diisi, berarti kita ini ibarat itu kan satu nota gitu. Di dalamnya itu apa isinya? Nah, kita double klik di sini. Oke, setelah double klik ditambah. Nah, di sini kita mencari barangnya gitu ya. Nah, di sini ada menu ini apa? Nama rekening dan ini gambar folder ya. Kita klik. Nah, di sini itu kita jangan sampai salah kode rekening. Bisa lewat ini. Ini kan ada nih persediaan barang habis pakai, persediaan barang tak habis pakai atau bahan material. Di sini ada persediaan barang lainnya. Kita klik barang persediaan lainnya. Jangan pilih barang habis pakai. Nanti kode rekeningnya salah. Kita klik di sini. Nah, ini perlu diingatkan kembali, jangan sampai kita salah mengentrikan apa namanya kode rekening. Yang perlu diingat, kode rekeningnya itu dan nama belanjanya, uraian rekeningnya itu belanja barang dan jasa dana bos. Sini. Yang perlu diingat itu angka 25. 11.7.3.25. Nah, di sini nih ya. Kita klik, double klik. Yes, tuh. Kalau sudah nyampe sini kita bebas dalam artian nggak mungkin salah kita mengentrikan kode rekening gitu, mau alat tulis kantor, mau alat dokumen tender, terserah, alat listrik, perangko dan lain sebagainya, belanja cetak pun ada di sini, terserah mau pilih yang mana. Yang jelas ini benar, kode rekeningnya benar, 11.7.3.25. Nah, misalkan di sini karena kita mau beli ATK gitu. Nah, jadi ini yang paling pertama. Persediaan alat kantor. Nah, di sini banyak tersedia nama barangnya gitu. Ada kertas, ada kalkulator dan lain sebagainya di sini. Kita contohkan kita beli kertas HPS ya.
kertas ya ini. Nah, kalau susah mencari, kita di menu pencarian di sini bisa kita tulis HVS. HVS apa nih? Biasanya kita pakai 70 gram. Tuh, 70 gram. Ya terserah mau F4, mau A4. Ini HVS yang 70 gram. Oke, saldo opening belum ada, tetap proses. Yes. Bu, setelah masuk, nah di sini kan udah ada nih nama kertasnya tadi. Nah, jangan lupa jumlah belinya berapa. Misalkan saya beli contoh 3 rim. Kalau kertas biasanya otomatis satuannya rim. Ini kita cari rim. Kalau nggak otomatis pun ya pilih, kita tinggal pilih. Sini banyak satuannya, ada potong, pucuk, renteng, galon, dan lain sebagainya. Nah, harga satunya berapa? Misalnya kita beli ya, contoh lah 50.000. Ini otomatis karena ini jumlahnya 3, berarti otomatis ya 110. Nah, kita simpan. Oke. Kita simpan. Oke, sudah ya. Ini baru satu barang. Wah, bahkan kita beli apa lagi nih? Nggak mungkin dong beli kertas aja. Nah, contoh lagi beli apa namanya, ballpoint atau pensil lah, terserah. Nah, kita juga tidak meski harus ke sini gitu. Tidak meski harus langsung milih ketiganya ini. Maksudnya ada cara lebih cepat. Caranya gimana? Di sini kita klik cari rekening. Ini cari rekening, ini cari kode atau cari nama rekening. Contoh, kita yang mau cari apa? Misalkan ballpoint lah atau apa. Kita tulis bal atau apa ya, buku lah, buku, contoh buku. Tekan buku di situ, lalu kita klik menu cari. Ini cara simpelnya gitu, supaya nggak harus klik-klik ke dalam apa gitu. Ditunggu, karena mungkin ini internetnya agak lemot ya. Agak lemot. Nah, sesudah masuk kita disuruh mencari gitu, mencari jangan sampai buku yang kita klikkan, misalkan kita beli buku folio di sini, jangan sampai kita ngeklik di sini. Kan kode rekeningnya beda nih, udah beda nih kode rekeningnya. Bukan itu, bukan kode rekening yang dimasukkan gitu. Ini kalau kita ngeklik buku folio di sini kita salah. Yang perlu diingat itu adalah kode rekening yang ada 25-nya. Jadi yang perlu kita ingat adalah kode rekening 11.7.25.3, maaf, titik 25. Tarik ke bawah. Nah, kenapa ini enggak? Kenapa nama rekening itu enggak ada? Karena kan mungkin barang yang kita cari itu banyak gitu, kategorinya banyak. Di rekening ini ada, di itu ada, di mana pun ada. Jadi mungkin nggak bisa menemukan rekening yang kita tuju. Kita ganti dulu. Bisa contoh pulpen atau penghapus lah, penghapus. Yang perlu diingatkan adalah nomor rekeningnya itu, sampai salah masuk rekening. Nah, ini yang benar. Kalau lewat menu cari rekening, ini yang benar. 11
1.1.7.3.25. Nah, ini tuh pasti benar. Ini itu udah rekening belanja dana bos gitu, bukan rekening belanja dana yang lainnya gitu. Jadi kita nanti kalau takutnya kalau salah itu kan harus mengulangi lagi, harus dihapusin dulu gitu dari bawah ke atas, nanti di entry lagi kan sayang gitu ya, kan menambah waktu. Nah, 11.7.25 contoh kita beli penghapus pensil. Nah, untuk yang nomor di belakang 25 ini ya, ada sih nama rekening apa gitu, cuman ya kita patokannya di ini aja sampai 25 ini. Kalau kita ketemu nih udah penghapus pensil, pilih gitu, ke proses iya berapa buah. Misalkan kita beli penghapus pensil itu bisa buah ya, kalau misalkan ya contoh lah kita beli 10 buah di bulan ini bulan Februari, harga satuannya berapa? Penghapus itu contoh 5.000, karena 10 ini jadi 50.000 totalnya kan. Nah, kita simpan. Oke, kita simpan lagi, kita misalkan nambah lagi nih satu lagi ya, contoh ini mah di nah, di menu cari rekening bisa, di persediaan barang lainnya pun bisa. Kalau nggak mau ribet, ya kita, kalau nggak mau ribet, kalau nggak mau salah, harus di sini di persediaan barang lainnya. Sini juga kita dipilih lagi. Ya, waktu pertama yang 25 itu loh, belanja barang dan jasa dana bos, double klik. Nah, ini tuh kantor kayak waktu double klik lagi untuk beli amplop lah. Amplop ada banyak nih, ada coklat dan lain sebagainya. Itulah polos kabinet 5 box atau 5 box bisa. Harganya berapa satu box? 13.000 misalkan. Nah, ini untuk bulan misalkan nih Februari ini selesai nih, kita nggak ada belanja lagi, belanja TK lagi nggak ada. Nah, semisalkan kita mau menambahkan belanja lagi gitu, masih di bulan Februari kita bisa, atau di bulan yang lainnya pun kita bisa. Misalkan di bulan Februari itu kita selain belanja ATK, kita belanja misalkan perlengkapan listrik gitu, atau beli lampu, kita beli apa yang selainnya ATK gitu, kita ketikkan lagi di sini tanggalnya, terserah sesuai dengan di apa namanya di kwitansi tanggalnya berapa. Kan kita di sini tanggal 13, bulannya tetap buka 2021, buktinya berapa ditulis 03 misalnya. Sini uraiannya kita ketikkan belanja alat listrik, pokoknya di mana kita ketikkan nama lagi di sini bisa, atau di menu tadi kita ketikkan aja toko elektronik itu toko apa ya, toko Star lah gitu. Jadi barang atau apa di mana sesuai dengan belinya di mana gitu, alamat terkanan di mana, jadi barang. Alamat penerima ini diisikan juga ini. Contoh misalkan yang beli siapa lah bisa, atau pengurus barang kita pengurus barang aja lah.
yang beli, mungkin nggak mungkin pengurus barang yang beli kadang ya. Oke, kita simpan sampai salah. Seperti biasa pengisiannya seperti itu. Kita tinggal tambahkan di sini persediaan lainnya, barang dana bos. Nah, di sininya kita pilih alat listrik. Jangan ATK lagi. Nah, di sini kan persediaan alat listrik nih. Dan elektronik, mau lampu pijar, baterai kering, apa. Nah, ini ada persediaan, ada alat listrik elektronik. Mau yang mana silahkan, tersesuai yang ada di kwitansi atau ada di kas umum nama. Kita contoh persediaan alat listrik. Nah, di sini kan banyak. Kita beli apa nih? Ya, tetap kayak tadi. Sesuaikan dengan speknya gitu. Kita belinya berapa? Misalkan di sini lampu pijar lah, ya coba yang 60 watt. 5 satuannya buah. Terus harganya itu contoh 50.000. 200.000. Oke. Misalkan nih, nah ini kan sudah nih ya, di Februari kita selesai nih belanja, udah belanja, udah apa gitu. Nah, sekarang itu kita harus mengeluarkan gitu, mengeluarkan barang tersebut. Caranya gimana? Di sini kita klik menu pengurangan, pemakaian sendiri di sini. Tetap dinas pendidikan, ini gudang bos, tetap gudang. Oke, di menu sampai sini kita klik menu tambah. Kita dikeluarkan di tanggal berapa nih? Misalkan itu Februari, supaya cepat habis ya. Terserah mau di Februari bisa. Misalkan kita pengendriannya per nota gitu. Satu kita beli, besok kita dipakai kan. Logikanya begitu. Logikanya kita beli hari ini, besok ya dipakai. Tadi tanggal pembelian itu kan tanggal 12. Jadi kita isi tanggal 12 lagi. Isi kita tanggal 13. Isinya bulan 2, ini 2021. Uraiannya kita tulis pengeluaran dan Februari. Nama pemberinya itu nama pengurus barang, penerimanya itu ya dikeluarkan buat siapa nih? Atau buat salah satu guru atau buat siapa? Kita contohkan ini Sukirman. NIP-nya bisa kita checklist, ini jabatannya ditulis. Kalau yang punya NIP dituliskan, kalau yang tidak punya ya strip. Jabatannya penjaga sekolah, contoh, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita double klik atau di menu detail bisa klik tambah. Ini di stok per 13 Februari itu sesuai yang kita entrikan di penambahan barang di tanggal 12. Kita kan beli yang tadi itu beli amplop, beli pensil, beli kertas, beli lampu juga. Nah, kan? Kita contoh keluarin, mau dikeluarin semua nih. Kita klik amplopnya. Nah, untuk jumlah, kalau misalkan kita keluarinya cuman berapa gitu, nggak semuanya ataupun semuanya bisa dikeluarin karena sifatnya yang dihabiskan gitu. Kita jumlahnya berapa tadi kita misalkan beli, kalau lupa misalnya kita belinya berapa nggak tahu ya, kita disediakan menu ini, menu habiskan stok. Jadi, klik ini otomatis langsung semuanya dikeluarkan di hari itunya juga. Udah, klik simpan. Begitupun seterusnya, tambah barang lagi, penghapus pensil, dihabiskan juga 10. Terus lampu pijar, tadi kita beli.
tambah lagi satu lagi HPS. Berapa rim? 3. Untuk ini kan sudah selesai nih. Untuk di bulan Februari berarti belanja kita sudah selesai. Kita beli barang di tanggal 12 dan dikeluarkan di tanggal 13, logikanya begitu. Jadi kita misalkan ada beli lagi nih, misalkan di bulan Maret kita beli, misalkan di apalah perlengkapan yang lainnya atau belanja fotokopi, terserah apa yang ada di kas umum, kita entrikan semuanya gitu kan. Lalu di tanggal berikutnya kita keluarkan, kita habiskan gitu. Oke, seperti itu. Semoga ini video ini bermanfaat. Kalau sudah ini kita tutup. Nanti untuk laporan itu kalau sudah misalkan kita 1 tahun sudah selesai nih, sudah selesai dari Januari sampai Desember, kita sudah melakukan pembelian, penambahan dan pengurangan. Kita biasanya disuruh kita laporannya begini. Kita ini klik menu laporan gitu. Laporan transaksi. Nah, oke, di sini di menu ini ya, kita 1 tahunkan saja gitu. Laporannya 1 tahun, selama 1 tahun. Berarti di sini di menu ini urusannya kita klik, bidangnya pun kita klik pendidikan, unitnya dinas pendidikan, subunitnya SD kita masing-masing, nama gudangnya gudang Bos. Ini kita pengadaan di sini, kita coba klik sini, stock of name bisa. Untuk periode laporan dari mulai tanggal 1 Januari sampai 30 Desember, artinya 1 tahun kita tampilkan di sini. Ini sesuai belanja kita gitu yang tadi dientrikan seperti ini. Amplop, kita beli satuannya box, masuk 5, keluar 5. Berarti balance dong, antara belinya 5 kita keluarin 5. Jangan sampai kita belinya di sini masuknya 5, yang keluar itu cuma 3, berarti masih ada sisa. Pasti nanti di sini di stok akhirnya masih ada, berarti nyisain 2, selisihnya pun 2. Jadi kita habiskan di sini. Kalau ini laporannya sudah benar, ini 5 keluarnya 5, 10 pun 10, ya berarti kita pas gitu. Jadi kita belanja barang itu langsung dihabiskan di per bulannya gitu. Misalkan Januari, ya habis di Januari juga. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Seperti kira-kira kalau ada yang perlu ditanyain ya tinggal silahkan komen, dan jangan lupa subscribe juga, komen, follow, like, subscribe, share, bukan menjadi amal ibadah. Cukup sekian, oke. Jangan lupa gaya dan berbahagia. Dadah.